stop ekspor nikel. Tahun depan akhir saya berikan pemanasan terlebih dahulu, stop bahan mentah boksit. Tahun depannya lagi akan kita stop lagi untuk minerba yang lainnya. Stop ekspor 2 kali lipat keuntungan Indonesia. Let me give you some examples. Malta has stepped up mapping investments in industrial innovation. That's so important. Or there are improvements in the field of waste management, notably in the construction sector. That's so important for our circular economy. And we recognize the reforms put forward to strengthen the fight against corruption. Dan akhirnya yang kita dapatkan apa? Industri di dalam negeri berkembang dengan sangat cepat, hilirisasi juga berkembang sangat cepat karena memang tidak ada pilihan yang ingin mengambil, membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di tanah air. Langkah Presiden Joko Widodo menyetok ekspor biji nikel terus membunuh nasional naik level guru besar Universitas Negara Surabaya. Tersebut sudah sangat tepat sebagai pemilik pada cadangan biji nikel terbesar di dunia. Sudah selayaknya Indonesia menjadi pemain utama pada industri tersebut. Jangan sampai anak Indonesianya menjadi penonton dan konsumen saja melalui kebijakan e-lisensi nikel ini. Ada optimis Indonesia mampu memegang peran penting dalam industri nikel di seluruh dunia. Sehingga menurut kebijakan Jokowi tersebut, wajib untuk didukung bersama program-program Pancaka Wisata, dukung bersama karena tidak ingin menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain sehingga dapat menciptakan daya tambah ekonomi. Ujar anak dalam keterangan tertulisnya, satu Indonesia memiliki kandungan biji nikel terbesar di dunia sebanyak 23,7% dari seluruh cadangan dunia. Potensi ini dimanfaatkan oleh pemerintah Jokowi untuk membawa Indonesia menjadi aktor utama dari dalam industri nikel. Kebijakan Jokowi pada 2020 telah terbukti berhasil meningkatkan pendapatan negara dari produk turunan nikel seperti limonite naik nilai tambah sebesar 20,9 pada 2021. Presiden Jokowi juga telah melarang ekspor barang mentah lainnya seperti bauksit pada 2022, tembaga dan timah pada 2023 membuat menerima negara BNPB pada industri pertambangan mencapai 1.000 triliun per tahun. Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gerd Nico Price Wizard ke Solo mengatakan bahwa Indonesia sudah mengajukan banding ke WTO, namun dirinya masih belum bisa memberikan penjelasan lebih jelas terkait perkembangan informasi terkait gugatan tersebut. Jadi Indonesia sudah mengajukan banding ke WTO, namun untuk proses kita belum tahu, tutur di Kementerian Perdagangan. Selain melakukan pengajuan banding ke WTO tersebut, setiap negara anggota WTO memiliki hak untuk menghancurkan banding, sudah diajukan bandingnya. Gak ada keadilan karena itu semua hak anggota WTO untuk mewujudkan banding kalau dia membandingkannya. Silakan saja katanya, namun mengatakan belum ada perkembangan terbaru disebabkan karena dalam pengajuan banding itu mengalami antrian yang cukup panjang sehingga dia belum bisa memastikan kapan permasalahan ini selesai. Kita belum tahu ia perkembangan terbarunya kan yang terlihat Indonesia masuk antrian 20 lebih tergantung di WTO. Jadi kalau ada hanya Tuhan yang tahu. Ya, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu, ujarnya pada November 2022. Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa. Sedangkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang terbaru. Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atau Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusaha pertambangan mineral dan batubara ketiga. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 296 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambahan, hasil pengolahan dan pemurnian. Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2020 tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Namun pada Jokowi yang secara tegas menyebutkan bahwa ia meminta kepada Menteri Luar Negeri dan segera melakukan banding. Kalau banding nanti, kalau saya nggak tahu ada upaya apa lagi yang kita lakukan, tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar.
Sehingga kalau kita kirimkan bahkan mentah sampai kiamat kita hanya menjadi negara berkembang, ujar Jokowi. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi saat cek 3 tahun lalu sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Menyebut Kementerian ESDM yang mengetahuinya, Bahlil menegaskan konsistensinya untuk menggenjot hilirisasi dan tidak melakukan ekspor sesuai dengan arahan Presiden, dan kita harus yakin bahwa kita bisa menggunakan keinginan untuk mandiri seperti yang diamanatkan oleh Founding Father Indonesia di masa lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berupaya mendorong hilirisasi dan mencetak ekspor bahan mentah setelah mengumumkan akan menyetop ekspor bauksit pada Juni tahun 2023. Jokowi menyebut juga akan menyetop ekspor tembaga di pertengahan tahun ini, akan kita stop lagi tembaga meski ditakuti masalah nikel kalah di WTO. Kita tetap terus, justru kita tambah stop bauksit, kemudian akan kita tambah akan stop tembaga, begitulah, sebut Jokowi dalam peringatan hari ulang tahun PDIP ke-50 beberapa waktu lalu. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil, ia menekankan pelarangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini, atau tepatnya tahun 2023, tidak lagi bisa ditawar-tawar, kata dia. Keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo ini sudah bulat, dengan demikian alasan apapun tidak akan diterima. Meskipun perusahaan pengolahan tembaga itu baru ingin melakukan produksi dari hasil pembangunan aspalnya, perusahaan BUMN yang mengolah komoditas tersebut seperti PT Freeport Indonesia atau PT FV akan tetap dikenakan denda bila masih mengekspor tembaga sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kegiatan larangan ekspor itu diparingi dengan pengembangan realisasi di dalam negeri. Wassalam.